Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Hadi Yahya, NIM 2018 57030, Prodi Teknik Industri, mata kuliah Manajemen Industri Jasa. Dengan ini saya akan menerangkan tentang tema saya, pemulihan ekonomi industri pengolahan. Dari sejak tahun 1983, pemerintah melakukan reformasi ekonomi yang dikenal sebagai kebijakan deregulasi ekonomi. Tujuan utama dari implementasi kebijakan deregulasi ekonomi tersebut ialah untuk memacu pertumbuhan industri pengolahan non-migas, khususnya yang berorientasi ekspor termasuk industri pengolahan makanan dan minuman. Menurut teori perdagangan non-klasik, tradisional perusahaan-perusahaan yang telah memasuki persaingan internasional di pasar global mengalami perubahan pola produktif karena ekspor dapat mendorong alokasi sumber daya yang efisien, memperbesar utilisasi kapital, penggunaan skala ekonomi terbaik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi. Metode penelitian, data dan sumber data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka untuk keperluan estimasi maupun pengujian parameter model digunakan data berupa data panel yang menggambarkan perkembangan berbagai variabel ekonomi dari sektor industri pengolahan makanan dan minuman selama periode sebelum krisis ekonomi dari tahun 1995 sampai 1997 dan periode sesudah krisis ekonomi dari tahun 1998 sampai 2008. Sesuai dengan model analisa empiris, ada 4 variabel ekonomi industri yang diperlukan datanya, yaitu nilai tambah bruto, modal kerja, modal investasi, dan modal tenaga kerja. Dalam penelitian ini, nilai tambah bruto merupakan variabel tidak bebas, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari modal kerja, modal investasi, dan jumlah tenaga kerja. Lalu, nilai tambah bruto adalah selisih nilai output bruto dengan biaya input yang belum dikurangi pajak tidak langsung. Nilai tambah bruto tersebut dihitung berdasarkan harga pasar. Terus kesimpulannya, model estimasi parameter fungsi produksi yang paling sesuai untuk industri pengolahan makanan dan minuman selama periode observasi 1995 sampai 2008 adalah fungsi produksi Cobb-Dols dengan fixed effect model FEM. Demikian pula halnya selama periode sebelum krisis ekonomi 1995 sampai 1997 maupun selama periode sesudah krisis ekonomi 1998 sampai 2008. Selama periode sebelum krisis ekonomi dari tahun 1995 sampai 1997, input tenaga kerja merupakan penyumbang terbesar bagi peningkatan gross value add. Sedangkan selama periode sesudah krisis ekonomi dari tahun 1998 sampai 2008, input modal kerja merupakan penyumbang terbesar peningkatan nilai tambah bruto. Terus elastisitas input produksi industri pengolahan makanan dan minuman. Kebijakan informasi ekonomi dan pemulihan ekonomi harus lebih dipertajam, khususnya kebijakan ekonomi yang fokus terhadap peningkatan aksesibilitas usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap sumber-sumber pembiayaan modal kerja maupun modal investasi. Perlu adanya kebijakan pemerintah di sektor real yang lebih fokus terhadap upaya penguatan sumber daya yang berbasis keunggulan kompetitif melalui penataan prioritas pembangunan sektor industri, khususnya sektor industri pengolahan makanan dan minuman yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja yang besar. Untuk kepentingan jangka panjang, pemerintah perlu membuat roadmap pengembangan sektor industri pengolahan makanan dan minuman yang memiliki ketahanan terhadap guncangan krisis ekonomi global.
Dan sumbernya dari Rina Sugiyarti sama Samsul Rizal. Judulnya Estimasi Elastisitas Produksi Industri Pengolahan Makanan dan Minuman Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi, Proceeding Pesat Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, dan Teknik Sipil, Bandung, 8-9 Oktober 2013, volume 5, Oktober 2013, ISSN 1858 sampai 2559. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.